pagi semuanya, kembali bersama Pak Didik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok sampai terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan berita kekalahan Jepang dan menyerahnya Jepang kepada sekutu, maka di Indonesia terjadi vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Maka terjadilah perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan proklamasi itu dilaksanakan. Maka dari sinilah awal mula terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu Rengas Dengklok? Bersama Pak Didik, belajar IPS, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Tonton video berikut ini. Peristiwa Rengas Dengklok. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda dipimpin Khairul Saleh mengadakan pertemuan di gedung bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Sekarang disebut Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Pertemuan berlangsung tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20 waktu Indonesia Barat, menghasilkan keputusan 1. Mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan hari itu juga. 2. Menunjuk Wikana, Darwis, dan Subandio untuk menemui Soekarno-Hatta dan menyampaikan keputusan rapat dengan catatan kemerdekaan tidak diproklamasikan melalui PPKI. 3. Membagi tugas kepada para mahasiswa, pelajar, dan pemuda di seluruh Jakarta untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Akhirnya, perwakilan pemuda menemui Soekarno. Sesuai keputusan rapat, Wikana dan kawan-kawan menemui Insinyur Soekarno di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pada pertemuan itu, Wikana menyampaikan keputusan rapat. Kemerdekaan harus segera diproklamasikan oleh Soekarno pada 16 Agustus 1945. Jika keinginan itu tidak dilaksanakan, Wikana memberitahukan kemungkinan terjadi pertumpahan darah. Mendengar pernyataan yang bernada mengancam, Soekarno marah dengan menjawab, "Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak dapat melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Setelah penolakan Soekarno, para pemuda rapat kembali pukul 24 waktu Indonesia Barat di Asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Di akhir rapat diputuskan bahwa mereka harus membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan kedua tokoh pejuang tersebut dari pengaruh dan tekanan pemerintahan Jepang. Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Sesuai rencana, pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, dipimpin oleh Soedanko Singgi. Kepada Soekarno-Hatta, pemuda menyampaikan alasan bahwa semangat rakyat akan kemerdekaan yang begitu meluap dapat mengancam Soekarno-Hatta jika masih di Jakarta. Dengan perdebatan panjang, akhirnya Soekarno-Hatta bersedia dibawa ke Rengas Dengklok.
Perjalanan ke Rengas Dengklok. Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur, putranya yang masih bayi, berangkat dalam satu mobil. Dr. Andes Muhammad Hatta dan para pengawalnya berada di mobil lainnya. Supaya dalam keberangkatan tidak dicurigai Jepang, Soekarno-Hatta dan para pengawalnya mengenakan pakaian seragam peta dengan mengendarai kendaraan militer menuju rumah Chiu Ki-song di Rengas Dengklok. Peristiwa di Rengas Dengklok. Di rumah Chiu Ki-song atau di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta mendapat tekanan dari para pemuda. Karena kewibawaan kedua tokoh tersebut, akhirnya para pemuda segan dan tidak lagi melakukan penekanan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soedanko Singgih melakukan pembicaraan dengan Soekarno dalam suasana tegang. Akhirnya Soekarno menyetujui proklamasi kemerdekaan akan diucapkan tanpa campur tangan pihak Jepang. Soekarno bersedia jika sudah berada kembali di Jakarta. Pertemuan golongan muda dan tua di Jakarta. Pada saat yang sama, di Jakarta ada pertemuan antara golongan muda yang diwakili Wikana dan golongan tua diwakili Mr. Ahmad Subarjo. Pertemuan itu disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di Jakarta. Atas dasar itu, Ahmad Subarjo segera menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok, diantar Yusuf Kunto sebagai wakil pemuda dan Sudiro selaku sekretaris pribadinya. Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Rombongan yang dipimpin Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuannya dengan para pemuda, Ahmad Subarjo memberi jaminan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas jaminan itu, para pemuda bersedia melepaskan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Soekarno-Hatta tiba di Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan rombongan tiba di Jakarta sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tempat yang dituju adalah Hotel Des Indes atau Duta Indonesia di Jalan Gajah Mada. Namun tidak jadi karena pihak hotel tidak mengizinkan kegiatan apapun selepas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari sebelumnya juga telah direncanakan pertemuan anggota PPKI, tetapi Jepang melarangnya. Tempat perumusan naskah proklamasi. Akhirnya, Ahmad Subarjo berhasil meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati kepada bangsa Indonesia, yaitu Laksamana Muda Maeda, di Miyakodori atau Nassau Boulevard di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di rumah Maeda inilah penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan yang dihadiri oleh anggota PPKI dan para pemuda. Perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di tempat ruang makan rumah Maeda. Maeda sebagai tuan rumah tidak ikut campur dan memilih pergi ke kamar tidurnya di lantai 2. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno
Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Tokoh-tokoh lainnya berada di serambi muka rumah Maeda. Muncul persoalan siapa yang harus menandatangani naskah proklamasi. Soekarno-Hatta mengusulkan semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia, tetapi tidak disetujui sebagian besar hadirin. Soekarni mengusulkan yang menandatangani cukup 2 orang saja, yakni Soekarno-Hatta. Mereka ditunjuk sebagai wakil dan atas nama bangsa Indonesia dan disetujui para tokoh yang hadir. Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi berdasarkan tulisan tangan Soekarno. Hasil perumusan naskah proklamasi. Kalimat pertama, buah pikir Soekarno dan Ahmad Subarjo yang diambil dari teks pembukaan UUD 1945. Kalimat terakhir, buah pikiran Muhammad Hatta, hasil dari pembicaraan Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 4 pagi waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi dibacakan dan disetujui hadirin yang ada di rumah Laksamana Muda Maeda. Pembacaan naskah proklamasi. Soekarni memberitahukan bahwa warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkumpul di lapangan Ikada atau lapangan Monas pada saat ini guna mendengar pembacaan naskah proklamasi. Akan tetapi, Soekarno tidak setuju, khawatir akan timbul bentrokan antara rakyat dan penguasa militer Jepang. Soekarno mengusulkan pembacaan naskah proklamasi di rumahnya karena memiliki halaman yang cukup luas untuk ratusan orang dan usul itu disetujui. Akhirnya, pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pengibaran merah putih. Setelah pembacaan naskah proklamasi selesai, dilanjutkan pengibaran sangsaka merah putih. Dengan spontan, hadirin mengiringi penaikan bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya karya W.G. Rudolf Supratman. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Suhud dan Sudanco Latif Hendradiningrat selaku pengibar bendera merah putih. Demikian penjelasan materi hari ini. Terima kasih.